Assalamualaikum, halo movie girls, apa kabar semuanya? Saya sehat kan? Di video kali ini, Asni akan merangkum drama series yang berlatar kerajaan Inggris nih, berjudul Victoria tahun 2016. Drama series asal Britania Raya ini menceritakan perjalanan tahta seorang ratu Victoria yang dinobatkan di umurnya yang masih 18 tahun. Menjadi ratu di umur yang masih belia tidaklah mudah. Tantangan, cobaan, intrik, dan segudang persoalan politik pemerintahan lainnya harus Victoria hadapi. Terdapat 25 episode yang terbagi menjadi 3 season. Pertama, Asni rangkum season 1 dulu ya. Gimana sih suka dukanya menjadi Ratu Inggris? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di tahun 1837, Raja William IV telah mundur dari Windsor. Pewaris tahta selanjutnya akan dipegang keponakannya, yaitu Alexandrina, gadis muda yang masih 18 tahun. Pagi itu, di istana Kensington, Alexandrina dikabari bahwa raja telah meninggal pukul 2 pagi. Mulai hari itu, Alexandrina akan dipanggil Yang Mulia Ratu. Duchess of Kent, ibu dari Drina. Lalu ada Sir John Conroy, yang merupakan penasehat ibunya Drina, serta Lady Flora. Drina kurang suka dengan mereka karena selalu mengatur kehidupannya. Lord Melbourne adalah Perdana Menteri Inggris. Ia sudah lama menjabat dan nampaknya ingin pensiun saja. Tapi ratu dan pemerintahan membutuhkannya. Drina mempunyai pengasuh dan pendamping setianya bernama Baroness Lehzen. Ia akan mempercayakan urusan rumah tangga kerajaan padanya. Mr. Peng yang kepala pelayan istana dan Mrs. Jenkins, penata rias senior, agak iri pada Lehzen yang sudah mulai mengatur rumah tangga kerajaan. Perdana Menteri hendak menemui ratu. Sir John menemuinya lebih dulu. Sebagai penasihat ibu ratu, Sir John ingin ia yang menjadi sekretaris pribadi ratu. Kemudian Lord Melbourne dan ratu melakukan pertemuan. Drina mempunyai boneka yang ia beri mahkota saat umurnya 13 tahun. Lalu Lord M menceritakan pertemuannya dengan Sir John. Drina bersikeras tidak akan menjadikan Sir John sekretaris pribadinya. Sir John pasti bermaksud mengendalikannya seperti ibunya. Lord M pun menawarkan mungkin ia bisa bertugas untuk ratu. King Ernest yang merupakan adik dari Raja William hendak menemui ratu bersama para pejabat kerajaan lainnya. Drina sempat gugup di awal. Ia pun memberi sambutan. Ia meyakinkan, walaupun dirinya masih muda dan perempuan, tapi ia yakin bisa mengemban tanggung jawab yang besar. Saat para pejabat mencium tangan ratu, ratu tidak tahu nama-nama mereka dan harus dibantu Lord M menyebutkan namanya. Terakhir, ia juga menyapa pamannya. Drina memberitahu, ia tak suka dipanggil Alexandrina Victoria. Mulai saat itu, ia harus dipanggil Victoria. Setelah itu, ratu memberi sambutan pada rakyatnya. Lehzen memperkenalkan karyawan baru bernama Nona Secret. Ia akan bekerja bersama Mrs. Jenkins sebagai penata rias. Nona Secret ini dari lulusan institut ternama dan sangat direkomendasikan. Mrs. Jenkins sebenarnya keberatan karena mendapat asisten yang bukan pilihannya sendiri. Ia juga meragukan kemampuan Secret. Pada lukisan ayahnya, Victoria berjanji akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba datang Sir John dan Duchess. Sir John membawakan dokumen-dokumen yang harus ratu urus. Victoria berkata, ia tak membutuhkan lagi bantuan Sir John. Sir John pun kaget. Apakah Victoria yakin bisa melangkah tanpa bimbingan? Sudah cukup Sir John selalu menahannya di Kensington. Victoria merasa sudah siap untuk melayani negaranya. Sir John menegaskan, Victoria harus tetap mendengar nasihat dan arahannya. Victoria sudah muak. Walaupun ia masih muda dan bodoh, tapi ia yakin mampu menemukan jalannya sendiri. Ratu pun langsung mengusir Sir John. Duchess memohon-mohon, tapi bagi Victoria, Sir John hanya temannya ibunya, bukan temannya. Mrs. Jenkins sedang mengajari Secret cara mewarnai pakaian. Karena ternyata Secret tidak diajari itu di institutnya. Walau begitu, Secret berusaha menunjukkan keahlian lainnya. Lalu Mrs. Jenkins memberikan parsel berisi sarung tangan bekas ratu pada Brody. Secret penasaran. Ternyata Mrs. Jenkins menyuruh Brody menjual sarung tangan bekas ratu itu ke pengumpul barang. Sejauh ini, Mrs. Jenkins mendapat keuntungan yang besar. Sir John sangat mengakui Victoria ini memang keras kepala dan terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Sedangkan Victoria sendiri ingin segera pindah. Ia tidak suka dengan sikap Sir John dan Lady Flora. Seperti Flora yang masuk ke lemarinya tanpa izin, juga Sir John yang masuk ke perpustakaannya.
Ratu akan lebih baik jika pindah ke Buckingham House. Tak lama setelah itu, keperluan perpindahan sudah siap. Victoria akan benar-benar meninggalkan Kensington, tempat ia dibesarkan. Tibalah Ratu di istana barunya yang lebih luas dan megah. Pelayan sibuk mempersiapkan segalanya. Saking luasnya, mereka mungkin bisa tersesat. Victoria duduk di kursi singgasana. Lord M menyarankan mungkin mereka harus mengganti kursinya karena terlalu tinggi. Di tempat baru itu, setidaknya Victoria bisa terpisah dari ibunya. Ia juga tak tahan Sir John selalu di dekatnya. Mereka selalu meremehkan Victoria dan tak yakin dirinya mampu menjadi ratu. Lord M berkata, mungkin Victoria memang kurang dalam pendidikan di beberapa bidang, tapi ia memiliki martabat alami yang tak bisa dipelajari. Melihat Lord M yang selalu mendukungnya, Ratu pun menerima tawaran Lord M untuk menjadi sekretaris pribadinya. Lehzen memberitahu, Duchess akan ditempatkan di Bangsal Utara, sedangkan putrinya di Bangsal Selatan. Duchess cukup kecewa. Ia berpikir mungkin ia harus pergi saja. Tapi Sir John mengingatkan, Duchess harus ada untuk membimbing Ratu jika melakukan kegagalan. Lalu datang Victoria, ingin melihat keadaan ibunya. Mumpung Ratu sedang ada di situ, Sir John dan Lady Flora menyarankan waktunya Ratu menentukan wanita-wanitanya. Flora sudah menyiapkan daftar pelayan yang terbaik. Dan lagi, Victoria sudah tak mau mendengar saran mereka. Ia pun langsung pergi. Flora mengejar. Katanya pelayan pribadi bagi Ratu itu penting, apalagi gadis muda yang bisa sangat bertingkah. Victoria pun terpaksa menerima daftar pelayan itu. Tapi setelah itu ia langsung membuangnya. Kemudian Lehzen memperkenalkan Nona Sekret pada Ratu. Ratu ingin melihat keahlian Sekret menata rambut. Ia sudah lama mengikuti gaya rambut yang diinginkan ibunya. Ratu ingin gaya rambut yang berbeda yang lebih modis. Sekret pun menyarankan mungkin kepang panjang di setiap telinga akan cocok dengan bentuk wajah Ratu. Dalam sebuah forum debat, Lord Hastings memberi pernyataan tentang keraguannya mengenai posisi Ratu yang dipegang gadis muda. Lord M tak setuju. Umur bukanlah satu syarat untuk menilai kebijaksanaan. Bukankah sebelumnya ada Perdana Menteri yang memimpin parlemen mereka di usia 24 tahun? Lord M ini memang sangat perhatian pada Ratu. Lady Flora mengingatkan bahwa Ratu telah melakukan kesalahan. Saat parade, Ratu beberapa kali membelakangi pasukan. Menurut tradisi, jika penguasa membelakangi resimennya, itu berarti mereka tak akan lagi menjadi bagian kavaleri rumah tangga. Ratu merasa tak ada yang memberitahu itu. Flora berpikir, banyak hal yang Lehzen sebagai orang Jerman tak ajarkan pada Victoria. Flora akan senang jika bisa menggantikan posisi Lehzen, karena keluarganya sudah menjadi anggota istana selama bergenerasi. Victoria tak perlu bantuannya. Jika ia kurang pengetahuan, ia punya guru hebat yaitu Lord M. Sebuah pertemuan diadakan. Lady Portman adalah teman ayahnya Ratu. Ia bertanya apakah akan diadakan pesta dansa penobatan. Lord M berpikir tidak apa-apa jika Ratu mengadakan pesta dansa walaupun agak boros. Victoria ternyata telah menentukan pelayan pribadinya sendiri. Ia adalah istri temannya Lord M. Duchess kurang suka karena Lord M melakukan percakapan kriminal dengan wanita yang sudah menikah. Duchess mengingatkan, Lord M adalah orang yang pandai mencuri hati. Jangan sampai ia mencuri hati Victoria. Sir John juga menyindir Lord M bahwa ia menjadikan Ratu seperti wayang. Lord M menjawab, ia punya standar yang berbeda. Melayani Ratu adalah keistimewaan terbesar baginya. Kemudian Ratu mengutarakan pada Lord M tentang pesan ibunya agar ia tidak harus selalu dibimbing. Lord M juga berpikir begitu. Ia dan Ratu terlalu sering bersama. Berkuda bersama, makan malam bersama. Istrinya Lord M dulu selingkuh dengan Lord Brian. Ia meninggal beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini Lord M belum mau menikah lagi. Acara pesta dansa dipersiapkan. Lehzen merasa mereka sangat boros mengelola istana yang besar itu, seperti menghabiskan banyak uang untuk lilin. Demi menghemat, mungkin mereka bisa mengganti lilin dengan lemak. Pesta dansa dimulai. Ratu cukup gugup untuk pertemuannya dengan petinggi negara lain. Ia harap Lord M segera datang untuk membantu. Di kediamannya, Lord M sedang termenung. Lalu ajudannya membawa pesan bahwa Lord M ditunggu sang ratu. Sebelum masuk acara, Sir John dan Duchess mengingatkan agar Ratu harus bersikap baik ketika bertemu para duta besar. Juga jangan terlalu banyak minum sampainya. Lalu Ratu masuk ruang pesta. Duta besar Rusia, Grand Duke Alexander datang. Pertama, Ratu akan dansa dengannya. Victoria senang ketika melihat Lord M datang. Setelah selesai, Grand Duke menawari Ratu untuk berdansa lagi. Lord M masih terus mengawasi Ratu.
Ratu yang suka naif dan terlalu impulsif. Orang Rusia memang agak kurang beradab. Saat dansa, Grand Duke memegangi pinggul Ratu. Lord M pun langsung memerintah orang agar Grand Duke berhenti. Ratu istirahat untuk minum. Setelah itu ia berdansa dengan Lord M. Kedekatan Lord M dan Ratu masih menjadi perbincangan. Ratu mulai ngelantur. Ia berkata andaikan ia bisa berdansa dengan Lord M setiap malam. Di tempat lain, Lehzen melihat ada yang aneh dengan perut Lady Flora. Ia pun mengatakan pada Ratu, sepertinya Flora sedang mengandung. Saat pulang dari Skotlandia, Flora dan Sir John satu kereta. Victoria kaget mendengar itu. Ia langsung menemui Sir John dan menuduh yang tidak-tidak padanya. Victoria terlalu banyak minum sampahnya. Ia sampai berbicara ngelantur, membuat orang-orang kaget. Lord M pun langsung membawanya keluar. Lord M berusaha menyadarkan Ratu. Esoknya, para pelayan harus membersihkan tetesan lemak yang mengeras. Karena merepotkan, Mr. Peng memutuskan mereka akan tetap menggunakan lilin lebah, meskipun lebih boros. Gak kebayang ya guys, di zaman itu harus selalu pakai lilin karena gak ada listrik. Victoria memerintah ibunya agar Sir John dan Lady Flora segera diusir. Ia juga tak mau mereka hadir di acara penobatannya. Duchess kaget dan tak percaya mendengar kabar kalau Sir John dan Flora melakukan hubungan sampai terjadi kehamilan. Lalu Flora memperhatikan perutnya. Ia dan Sir John merasa tindakan Ratu tak mengundang mereka adalah penghinaan. Menurut Lord M, Lady Flora adalah orang penting yang punya relasi kuasa. Mungkin Ratu bisa mengusirnya dengan cara halus tanpa perlu menuduhnya hamil di luar nikah. Lord M tak mau Ratu bertindak gegabah. Ratu menjawab, bagaimana kalau rumor itu memang benar? Tugasnya adalah mencari kebenaran. Lord M terus menasihatinya, tapi keputusan Ratu sudah bulat. Akhirnya untuk menghilangkan keraguan, Ratu memerintah agar melakukan pemeriksaan pada Lady Flora. Flora cukup sedih. Begitu bencikah Ratu sampai menuduhnya berkhianat? Meskipun begitu, ia siap membuktikan kalau ia tak bersalah. Hari penobatan tiba. Victoria bangun begitu pagi. Acara penobatan Ratu berlangsung hikmat. Tepat di hari itu, Lady Flora juga menjalani pemeriksaan. Dokter memeriksa apakah benar ia hamil atau tidak. Dan Victoria resmi menjadi Ratu Inggris. Singkat cerita, Ratu mendapat laporan. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, diketahui ternyata Flora masih perawan. Flora hanya mengalami penyakit tumor yang membuat perutnya membengkak. Ratu amat kaget. Setelah itu, Lady Flora yang sakit semakin lemah. King Ernest berkata, Ratu harus dimintai pertanggungjawaban. Ia telah mempermalukan Lady Flora. Keponakannya itu tak boleh membuat nama buruk tahta. Tak lama setelah itu, surat kabar tentang penderitaan Lady Flora tersebar. Nama baik Ratu dan tahta dipertaruhkan. Para dewan setuju jika Ratu harus segera dicarikan wali yang dapat membimbingnya. Lord M memberitahu Ratu bahwa kondisi Flora semakin buruk. Victoria sebenarnya menyesal karena dulu tak mendengar nasihatnya. Kemudian Ratu mengunjungi Lady Flora. Ia memberi keyakinan Flora pasti bisa sembuh. Tapi Flora sudah tak peduli. Ia pasrah jika hidupnya tak bisa lagi diselamatkan. Victoria meminta maaf karena sudah bersikap buruk. Lady Flora tak bisa memaafkannya. Hanya Tuhan yang bisa memaafkannya. Di lain tempat, Lehzen menyadari kalau Mrs. Jenkins telah berbuat hal yang tidak patut, yaitu menjual sarung tangan bekas Ratu pada pengumpul barang. Mrs. Jenkins tak mengaku. Justru yang mengaku adalah Secret. Ia menutupi kesalahan Jenkins dengan mengaku dirinya lah yang melakukan tindakan itu. Secret memang baik hati sampai rela berkorban. Meskipun Jenkins sering bersikap buruk padanya. Akhirnya pengakuan Secret itu dilaporkan pada Ratu. Secret harusnya dipecat, tapi Ratu tak masalah dengan tindakan sarung tangannya yang dijual kembali, karena memang ia sudah tak membutuhkannya. Lehzen mengingatkan, hal itu berhubungan dengan prinsip. Masa iya sarung tangan Ratu dijual kembali, kayak nggak ada harga dirinya aja. Victoria tak peduli. Secret tidak akan ia pecat. Jenkins pun berterima kasih pada Secret karena sudah nekat mau menutupi kesalahannya. Tak lama setelah itu, Ratu mendengar laporan bahwa Lady Flora telah meninggal. Duchess begitu sedih karena putrinya lah yang membuat Flora meninggal. Victoria memang mengakui kalau ia salah. Ia disuruh harus meminta maaf juga pada Sir John, tapi ia tak mau. Sudah cukup ia di bawah kendali buruk. Sir John selalu menertawakan dirinya yang pendek dan bodoh. Ibunya pun tak pernah melindunginya. Selalu memihak Sir John. Victoria ingin ibunya pergi saja. Para resimen sudah siap menunggu pernyataan Ratu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi Ratu merasa tak siap.
Ia takut dengan kesalahannya. Seperti biasa, Lord M memberi dukungan. Lord M sangat menyayangi putranya. Tapi ketika putranya meninggal, ia pikir hidupnya tak lagi berarti. Kini setelah ia menjadi Perdana Menterinya Ratu, melalui diri Ratulah alasan ia bisa terus melanjutkan hidup. Maka dari itu, Ratu harus tetap kuat, tetap tersenyum dan jangan tunjukkan betapa besar bebannya. Akhirnya Ratu keluar menemui rakyatnya. Walaupun banyak yang mengecamnya, ia tetap bersikap hormat. Mulai saat itu, Victoria akan selalu mendengarkan nasihat Lord M. Ia akan memperbaiki kesalahan dan melakukan yang terbaik sebagai seorang ratu.